Halo, selamat sore. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang yang datang ya kepada kami di kode spesial tentang kenapa sih anak saya ada gangguan bicara dan sudah 1 bulan di terapi tapi kok sepertinya nggak ada kemajuan. Nah, terkait dengan ini nih pertanyaan yang termasuk yang sering datang ke kita ya, terkait kok nggak ada perubahannya nih terapi, berapa lama nih saya harus menunggu dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu semua, keberhasilan sebuah terapi itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah kesesuaian antara intervensi atau terapi yang diberikan dengan kebutuhan anak. Nah, di sini penting sekali untuk mengetahui akar masalah atau gangguan anak sebenarnya apa. Seperti itu. Jadi misalnya nih, kebanyakan anak-anak yang belum bisa bicara atau terlambat bicara itu biasanya merupakan sebuah simptom dari gangguan yang lebih lebih kompleks ya. Seperti misalnya bisa jadi ada masalah di sensorinya sehingga mungkin perkembangan otot oral tidak berkembang dengan baik, atau ada masalah di intelektualnya, ada gangguan, intellectual disability, atau juga, terkait dengan gangguan ASD, autism, dan lain sebagainya. Jadi harus diketahui dulu akar masalahnya seperti apa, karena setiap, problem, masalah gangguan anak ini perlu intervensi yang berbeda-beda, itu dulu. Jadi Bapak dan Ibu harus harus paham betul bahwa, intervensi yang diberikan, terapi yang diberikan itu sesuai. Yang kedua, eee, keberhasilan suatu terapi juga terkait dengan besarnya, atau beratnya intensitas dari gangguan. Tentu untuk yang lebih ringan, lebih mudah ya, tapi untuk yang lebih berat, lebih kompleks mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Dan mungkin juga tidak hanya satu terapi bicara saja, tapi bisa harus didukung oleh terapi-terapi yang lain. Jadi sekali lagi, kenali juga nih gangguannya seberat apakah, sekompleks apakah, lalu apakah butuh nggak dukungan dari terapi-terapi yang lain. Dan yang ketiga, juga terkait dengan konsistensi dari orang tua. Nah, di sini kita tidak tidak bisa hanya mengandalkan terapi bicara saja, dalam pertemuan yang mungkin hanya relatif singkat ya, seminggu hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali gitu ya, hanya beberapa jam, sementara kemudian kita tidak melakukan intervensi juga di rumah. Nah, untuk itu dibutuhkan kerjasama nih dari orang tua. Butuh untuk dikerjakan PR-PR-nya, mungkin ada aktivitas yang harus dilakukan di rumah, lalu kemudian juga digeneralisasi di berbagai tempat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu rajin-rajin nih Bapak dan Ibu semua untuk ngobrol, untuk diskusi dengan terapis-terapisnya. Demikian mungkin jawaban dari saya, semoga membantu.